Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan segala urusannya dan dicukupkan segala kebutuhannya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini jumpa lagi dengan aku di Mama Ir Channel. Baiklah, untuk kali ini aku akan coba bahas tentang cara mengatur uang ala ibu-ibu zaman dulu ya. Tapi sebelumnya aku mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya supaya channel aku ini bisa berkembang. Amin. Jangan lupa tonton sampai habis ya teman-teman. Teman-teman, kita semua pasti setuju jika seorang ibu rumah tangga memiliki peranan sangat penting dalam mengatur keuangan keluarga ya. Tentu saja karena semua urusan keuangan dalam keluarga mampu dikelola dengan baik, mulai dari kebutuhan sandang, pangan, papan, hingga keinginan lainnya mampu dipenuhi dan dikelola dengan baik. Dan di sini aku ingin bahas tentang cara ibu-ibu zaman dulu mengelola keuangannya dengan efektif. Yang pertama, mereka selalu membuat anggaran untuk semua kebutuhan. Tentu saja caranya tidak secanggih sekarang ya, di mana ada aplikasi yang bisa mengelola keuangan. Cara yang biasanya mereka lakukan adalah memisahkan uang yang didapat dari gaji bulanan ke dalam amplop-amplop. Dan uang yang dimasukkan ke dalam amplop itu jumlahnya berbeda-beda ya, sesuai dengan pos pengeluaran masing-masing. Yang kedua, mereka akan mengambil uang seperlunya. Mungkin zaman dulu nenek atau ibu kita tidak begitu familiar dengan bank ya teman-teman. Biasanya uang mereka lebih banyak disimpan di dalam lemari atau mungkin di bawah bantal ya. Namun itu kebiasaan ibu-ibu zaman dulu, tentunya berbeda dengan saat ini ya. Mereka selalu menggunakan uang secara bijak, mengambil dan membawa uang seperlunya untuk membeli sesuatu, seperti belanja ke pasar. Dan mereka biasanya belanja di pasar tradisional dengan kondisi pasar yang mungkin tidak senyaman sekarang. Dan ketika belanja di pasar tradisional, mereka biasanya selalu menawar karena mereka berharap bisa mendapat potongan harga yang lumayan supaya menghemat pengeluaran. Selain itu juga biasanya mereka selalu membawa keranjang belanja dari rumah ya. Tentu saja tujuannya supaya tidak harus membeli kantong belanjaan ketika berbelanja di pasar. Kemudian untuk cara yang ketiga, para ibu zaman dulu lebih sering belanja bahan makanan daripada makan di restoran. Mereka akan lebih senang memasak makanannya sendiri daripada membeli jadi, karena dengan memasak sendiri maka kebersihannya lebih terjamin ya teman-teman. Selain hemat uang, juga bisa dimakan sekeluarga, bahkan masih ada sisa. Mereka juga lebih suka membuat cemilan atau kudapan sendiri untuk teman ngopi atau teman ngeteh. Kemudian yang keempat, mereka lebih suka membuatkan bekal, baik untuk suaminya bekerja ataupun bekal untuk buah hatinya, supaya anak-anaknya tidak jajan sembarangan ya teman-teman. Kemudian yang kelima, mereka selalu berprinsip berhemat sekarang dan belanjakan nanti. Para ibu-ibu zaman dulu memiliki kesabaran yang patut diacungi jempol ya teman-teman. Mereka mengumpulkan dan mencari tambahan rupiah demi rupiah untuk membeli peralatan dapur yang perlu diganti, atau bila ada perabotan yang rusak. Mereka lebih suka menabung sampai mereka mampu membeli barang yang diinginkan dan tidak memilih jalan kredit, karena mereka mempunyai prinsip berhemat sekarang dan belanjakan nanti. Mereka akan berpikir baik-baik sebelum membuat suatu keputusan, apalagi yang berhubungan dengan keuangan. Dan seringkali mereka tidak jadi membeli sesuatu setelah mereka memikirkannya berulang-ulang dan mempertimbangkan dampak baik buruknya terhadap keuangan mereka. Kemudian yang keenam, menghargai uang. Mungkin mereka dianggap pelit, tapi ibu-ibu zaman dulu tahu betul cara menghargai uang. Tidak ada istilah uang receh, semua dianggap punya nilai yang berarti. Maka mereka tidak akan mudah menghamburkan uang.
Mereka akan mempertimbangkan setiap rupiah yang ingin dikeluarkan. Kemudian yang ketujuh, ibu-ibu zaman dulu senang berbelanja emas perhiasan. Mereka akan membeli emas perhiasan setiap mendapatkan uang dari suaminya. Penghasilan suaminya tidak seluruhnya digunakan untuk belanja kebutuhan rumah tangga ya. Biasanya mereka memanfaatkan emas sebagai semacam dana darurat, dan saat kondisi keuangan keluarga sedang sulit, mereka akan menjual atau menggadaikan emas tersebut, sehingga saat keuangan mereka sulit tidak perlu meminta pertolongan kepada orang lain. Dan kenapa mereka memilih emas sebagai simpanan atau investasi? Karena perhiasan emas bisa dijual cepat kalau sewaktu-waktu dibutuhkan. Kemudian yang terakhir, mereka akan menabung secara teratur karena mereka punya prinsip sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Mereka juga selalu memilih-milih antara mana kebutuhan dan mana keinginan, karena bagi mereka hemat adalah pangkal kaya. Dalam menabung, mereka akan menyisihkan lebih dulu dari penghasilan mereka untuk ditabung, dan sebagian lagi untuk kebutuhan sosial atau sedekah. Kemudian barulah untuk kebutuhan sehari-hari. Ibu-ibu zaman dulu lebih mengutamakan gaya hidup sederhana ya, dan mereka tidak biasa bergaya hidup mewah. Mereka akan menahan keinginan-keinginan mereka demi menjaga keuangan keluarganya supaya tetap stabil. Nah, teman-teman, mungkin itu yang patut kita contoh dari prinsip keuangan ibu-ibu zaman dulu. Dan mungkin cukup sekian video aku kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya ya teman-teman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.